Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Kasur Film. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Kasur Film akan menceritakan alur sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, berjudul Jungle. Rilis tahun 2017, garapan sutradara Greg McLean, yang dibintangi oleh Daniel Radcliffe sebagai Yossi, Alec Russell sebagai Kevin, Joel Jackson sebagai Marcus, dan Thomas Kretschmann sebagai Carl. Baik, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan perjalanan Yossi, pria berkewarganegaraan Israel, yang ingin berpetualang menjelajah tempat asing di Bolivia, Amerika Selatan. Yossi menumpang mobil pengangkut barang dan hewan. Setelah sampai, Yossi kemudian menaiki sebuah perahu untuk menuju tempat selanjutnya. Saat hendak berangkat, seorang pria memanggil pengemudi perahu. Ia juga ingin menuju tempat yang sama seperti Yossi. Pria ini bernama Marcus. Sejak saat itu, Yossi dan Marcus mulai berteman. Mereka sampai di suatu tempat. Tak disangka, Marcus bertemu dengan temannya yang bernama Kevin, seorang fotografer sekaligus backpacking. Marcus memperkenalkan Yossi kepada Kevin. Malamnya, mereka mulai bercerita satu sama lain, tak terkecuali Yossi dengan perjalanannya. Esoknya, saat Yossi menikmati suasana kota, ada seseorang yang mengikutinya dan bertanya kepada Yossi apakah dia orang Amerika. Tentu Yossi menjawab bukan. Pria itu bernama Carl. Ia menceritakan kepada Yossi jika ada suatu tempat yang tersembunyi dan ada suku Indian yang tak pernah orang jumpai. Yossi kemudian menceritakan kepada Marcus dan Kevin tentang tempat tersembunyi itu, bermaksud mengajak mereka berdua untuk menemukan tempat tersembunyi itu yang berada di dalam hutan. Mendengar cerita Yossi, Marcus dan Kevin menanggapinya dengan bercanda, menganggap itu semua hanya omong kosong. Besoknya, mereka bertemu dengan Carl. Ia menunjukkan sebuah peta menuju suku Indian Toromonas. Ia juga memberitahu jika mereka harus melewati beberapa tempat, seperti Asar Yamas. Kevin sepertinya setuju karena dia juga ingin mendapatkan foto di tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Marcus yang masih belum berminat terus dibujuk oleh Yossi, ditambah dengan Kevin yang sudah setuju. Akhirnya Marcus memutuskan untuk berpetualang dengan mereka. Terlihat Yossi sangat gembira mendengar hal itu. Mereka melakukan persiapan dan mencukupi kebutuhan untuk perjalanannya mereka. Mereka meninggalkan jam tangan dan barang berharga lainnya. Tapi Yossi menyisakan satu kitab pemberian dari pamannya sebelum meninggal. Pamannya bilang benda itu akan melindunginya. Esoknya, mereka melakukan penerbangan menuju Apollo. Sesampainya di sana, mereka langsung melakukan petualangannya menuju hutan. Terlihat mereka sangat menikmati perjalanannya itu. Carl memberitahu jika sebentar lagi akan turun hujan. Dan benar saja, hujan turun. Setelah hujan reda, mereka mendirikan tenda dan mengeringkan pakaiannya. Carl berkata jika besok kita akan makan yang enak, makanan itu telah menunggunya. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Terlihat Marcus seperti mendapat kendala pada kakinya. Tak lama kemudian, mereka kehilangan jejak Carl. Marcus memanggil Carl dan meminta mereka untuk menunggunya. Tapi Kevin bilang untuk terus berjalan. Mereka sempat berdebat karena hal itu. Tiba-tiba terdengar seperti suara hewan buas.
Rupanya itu seekor sapi besar. Mereka bertanya letak Asariamas, kemudian ditunjukkan oleh pria tersebut. Mereka akhirnya menemukan Kal yang sudah menunggunya di dekat sungai. Mereka sampai di Asariamas, kemudian memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sana. Paginya, mereka melanjutkan kembali petualangannya. Kal melihat ada seekor kera, dan dia menembaknya, yang membuat kera itu terjatuh. Kemudian, memukulnya dengan senapannya. Markus menyuruh Kal untuk menembaknya saja. Tapi Kal berkata, jika di hutan harus menghemat peluru. Malamnya, kera itu dipanggang. Kal mengambil daging kera itu dan memakannya. Kemudian Kevin mengikutinya. Tapi sepertinya Markus merasa mual melihat itu. Yossi menyuruh Markus untuk memakannya. Dia tetap tak sanggup memakannya. Esoknya, saat mereka melanjutkan perjalanan, Markus sempat terjatuh ditambah kondisi kakinya yang sakit, membuat langkahnya harus lamban. Kal membersihkan kaki Markus, sementara Yossi dan Kevin mengajukan untuk membawa sebagian barang Markus. Yossi dan Kevin membicarakan Markus, jika seperti ini terus, Markus akan menjadi penghambat perjalanan mereka. Markus mengetahui dan merasa jika ia membuat perjalanan semakin lambat. Ia bertanya kepada Yossi, apakah karena kakinya membuat mereka tak berteman lagi. Yossi menjawab tidak ada yang berubah, dan Yossi meninggalkan Markus sendiri di luar dengan penyesalannya. Luka Markus semakin parah, sementara Kal, Yossi, dan Kevin membahas kondisi Markus. Kal memutuskan untuk kembali ke Asariamas, karena tidak memungkinkan mereka melanjutkan perjalanan dengan kondisi Markus yang seperti itu. Namun Yossi tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan, bahkan jika harus menggendong Markus. Markus sadar itu, ia kemudian memaksa menggunakan sepatunya dengan menahan rasa yang teramat sakit pada kakinya itu. Kevin melihat peta dan menyarankan untuk melalui sungai dengan menggunakan rakit. Kal memberitahu jika sungai tersebut sangat sulit dilalui. Tapi Kevin terus memaksa. Yossi bertanya kepada Markus. Ia setuju, karena 3 lawan 1, akhirnya Kal menyetujuinya. Mereka mulai membuat rakit itu. Yossi tergigit seekor semut api yang membuat ia kesakitan. Rakit pun jadi. Kal memberi instruksi. Jika airnya tenang, menggunakan dayung. Jika jeram, menggunakan galah. Ia juga menyuruh mereka mematuhinya, karena ia kaptennya. Mereka mulai mengarungi sungai itu. Awalnya, mereka tidak ada masalah, tapi Kal terlihat seperti tidak yakin. Benar saja, di depan mereka arusnya mulai deras. Kal menyuruh untuk mendayung rakit tetap di tengah. Karena panik, Kevin dan Kal sempat bertengkar. Kevin dan Yossi menjatuhkan dayungnya. Sempat Kevin memarahi Markus yang terlalu mengikuti Kal. Akhirnya, mereka menepi. Kal yang marah memutuskan berkemah dan melanjutkan perjalanan esok hari. Ia kemudian pergi untuk berburu hewan. Saat selesai mendirikan tenda, Kevin berkata kepada Yossi jika ia melihat Kal seperti ketakutan saat berada di atas rakit, dan beranggapan jika Kal tak bisa membaca sungai serta tak bisa berenang. Markus menyuruh Kevin untuk mencari Kal karena menurutnya itu salah Kevin, tapi Yossi yang memutuskan mencari Kal. Yossi memanggil-manggil Kal. Seketika itu, ia mendengar seperti ada sesuatu. Kal dari depan dengan cepat menembakkan senapannya dan hampir mengenai Yossi. Ia mengetahui ada jaguar di belakang Yossi. Paginya, Kevin, Yossi, dan Markus sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tidak dengan Kal. Karena kejadian kemarin, Kal memutuskan
untuk melanjutkan perjalanan dengan menyusuri hutan. Kevin dan Yoshi membicarakan Markus, dan Kevin berkata jika Markus akan lebih aman bersama Carl. Memang pilihan yang sulit, tapi tidak mungkin mereka melanjutkan perjalanan bersama Markus dengan kakinya yang semakin parah. Yoshi menghampiri Markus. Ia menjelaskan jika akan mengarungi sungai dengan Kevin, dan ia menyuruh Markus untuk pergi dengan Carl. Markus menyadari jika ia menghambat perjalanannya, dan ia memutuskan untuk pergi dengan Carl. Carl memberitahu rutenya kepada Kevin. Sebelum mengarai, mereka harus menepi, karena tidak mungkin bisa melewatinya dengan medan yang sangat sulit. Carl memberikan parangnya kepada Kevin dan Yoshi untuk berjaga. Akhirnya, mereka harus berpisah dengan jalurnya masing-masing. Carl berkata kepada Yoshi dan Kevin jika ia akan menunggunya. Begitu juga Markus yang memberi salam perpisahan. Kini saatnya Yoshi dan Kevin memulai perjalanannya. Mereka mendayung rakit itu dengan semangat dan tanpa menikmatinya. Namun, arus sungai tiba-tiba jeram. Mereka dengan sekuat tenaga mencoba mempertahankan laju rakitnya. Karena tak terkendali, membuat mereka menabrak dan berhenti di sebuah batu besar yang berada di tengah sungai. Yoshi sangat ketakutan. Kevin menyuruh Yoshi untuk tetap berpegangan pada rakit itu. Sementara Kevin akan melompat dan berenang menuju tepi sungai dan menyuruh Yoshi untuk melemparkan parangnya dan akan memotong akar merambat yang nantinya digunakan untuk menolong Yoshi. Kemudian ia melompat dan berenang ke tepi sungai. Kevin menyuruh Yoshi melemparkan parangnya, namun karena tak sanggup bertahan, Yoshi akhirnya jatuh dan terbawa arus sungai itu. Yoshi terus terombang-ambing dan ia terbentur sebuah batu. Setelah jauh terbawa arus, ia menggapai sebuah batu dan mendekapnya. Ia harus menepi dan upayanya pun berhasil. Ia kemudian mencoba untuk menaiki tebing batu. Setelah berhasil menaiki tebing, ia memanggil-manggil Kevin, namun tidak ada jawaban. Hingga malam pun tiba. Kini ia harus bermalam sendirian. Yoshi terbangun dan mendengar suara rantang yang terdapat di karirnya. Dan benar saja, karirnya terbawa arus sungai. Ia melompat dan mendapatkan karir itu. Lalu membuka isinya dan mendapati kitab kecilnya. Dan juga obat yang pernah Carl beri kepada Yoshi. Ia menelan satu butir obat itu, membuat ia seperti lebih memiliki tenaga untuk mencari Kevin. Ia terus mencari dan memanggil Kevin, namun kembali tak mendapat jawaban. Kemudian ia menggambar sebuah peta dan meletakkan dengan dibungkus baju, supaya Kevin bisa mengikutinya. Kini ia melanjutkan perjalanan sendiri. Yoshi melihat ada buah jatuh dan ia memanjat pohon itu untuk mendapatkan buah lebih banyak lagi. Namun dikagetkan dengan keberadaan seekor ular. Ia pun terjatuh. Tapi ia tak menyerah. Kembali memanjat dan menarik ular tersebut, lalu membunuhnya. Yoshi melihat petanya lagi dan berkata pada diri sendiri untuk terus berjalan. Saat itu juga ia menyadari benjolan di dahinya dan terlihat seperti ada yang bergerak di dalamnya. Malamnya, saat Yoshi beristirahat, ia mendengar ada yang memanggilnya. Dia melihat Markus di hadapannya. Saat menyalakan sendernya, rupanya itu hanya halusinasinya saja.
Ia melanjutkan istirahatnya, tapi tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara harimau. Benar saja, dari balik semak harimau itu sudah mengincarnya. Yosi menyalakan api dengan gasnya untuk mengusir harimau itu. Saat Yosi terbangun, ia merasakan jika benjolan di dahinya semakin besar. Ia memutuskan untuk merobeknya dan mengambil hewan seperti lintah di dalamnya. Ia berjalan dan menemukan bekas tebasan pada sebuah pohon. Ia memanggil-manggil barangkali ada seseorang. Kemudian ia menemukan telur burung. Ia memakannya walau telur itu sudah hampir menetas. Yosi terus berjalan sampai akhirnya dia menemukan bekas penginapan yang sudah ditinggalkan. Tampak ia sangat kecewa. Yosi membuka sepatunya karena dia tidak pernah membukanya, membuat luka pada kakinya itu. Ia pun menyesali pernah menyalahkan Markus karena kakinya yang terluka. Saat Yosi melanjutkan perjalanan, ia menemukan jejak sepatu. Ia memanggil Kevin, melihat sekitarnya. Namun, ia mendapati cangkang telur yang pernah ia temukan sebelumnya. Dan benar saja, jejak sepatu itu adalah jejak sepatunya sendiri. Ia semakin frustasi karena hal itu. Hari ke-14, ia terus berjalan. Hujan turun dengan sangat deras dan terdengar gemuruh petir. Ia melihat arus sungai sangat jeram. Saat hendak tidur, ia mengambil dan memeluk kitabnya itu. Esoknya, seorang ayah dan anaknya yang hendak mencari ikan menemukan Kevin terdampar di tepi sungai. Ia diselamatkan kemudian dibawa ke perkampungan terdekat. Kevin meminta bantuan kepada polisi di sana untuk mencari keberadaan Yosi. Yosi mendengar suara pesawat dan mencoba berteriak, memberitahu keberadaannya. Namun, pesawat itu melewatinya begitu saja. Kevin yang berada di atas pesawat memerintahkan pilot untuk terbang lebih rendah, tapi itu tidak memungkinkan. Yosi sangat kecewa, marah dan sedih tentunya dengan apa yang baru saja terjadi. Kemudian Kevin menemui kembali kepala polisi itu, meminta untuk mencarinya lagi. Tapi polisi itu menolak dan beranggapan jika itu sia-sia. Kevin masih sangat yakin jika temannya itu masih hidup. Saat Kevin hendak ke hulu dan mencarinya sendiri, polisi itu memberitahu jika ada seseorang yang bisa membantunya. Kevin menghampiri orang yang dimaksud dan menjelaskan tujuannya. Orang itu menyuruh Kevin merelakannya karena jika tersesat di hutan, tidak mungkin selamat. Kevin masih kekeh memohon kepada pria itu sampai ia menanyakan harga perahunya. Hal itu membuat orang tersebut tak percaya dengan tekad Kevin. Akhirnya, ia mengiyakan untuk membantu Kevin mencari Yosi. Yosi terlihat tak berdaya dan hampir menyerah. Tiba-tiba, ia mendengar ada seorang wanita yang menangis. Ia menghampiri wanita itu dan mencoba memberitahu jika ia tersesat. Wanita itu tidak mengerti apa yang dikatakan Yosi. Mereka bermalam bersama. Dengan Yosi memberikan selimutnya, ia sempat menyentuh tangan wanita itu untuk meyakinkan jika ia adalah manusia. Mereka melakukan perjalanan bersama dengan Yosi yang berjalan dengan bantuan kayu. Ia memaksa wanita itu untuk makan buah yang ditemukannya, tapi wanita itu tidak mau. Hal itu membuat Yosi marah. Wanita itu menangis. Yosi menyesali perbuatannya. Dia juga menenangkan wanita itu jika semuanya akan baik-baik saja karena Tuhan bersama mereka. Kemudian mereka beristirahat. Yosi mengusap-usap tangan wanita itu. Tapi benar saja, wanita itu tidak ada dan hanya hayalan Yosi semata. Ia menyadari itu, semakin membuatnya frustasi.
Saat Yoshi kembali melanjutkan perjalanannya, ia terjebak dalam lumpur hidup. Ia melepaskan karirnya dan menjatuhkan kitab kecilnya itu. Ia mencoba mengulurkan tangannya untuk mengambil kitab itu. Tapi, semakin ia bergerak, lumpur itu semakin menghisapnya. Ia melihat ada tangkai pohon di dekatnya, mencoba meraihnya untuk menarik badannya keluar dari lumpur itu. Dengan sangat hati-hati dan perlahan, ia kemudian berhasil keluar dari lumpur hidup dan harus merelakan karirnya. Yoshi kembali mendengar suara-suara yang memanggil-manggil namanya. Ia melihat semut api yang kala itu pernah menggigitnya. Kemudian ia merayap menggapai pohon yang terdapat banyak semut itu, melepaskan bajunya. Lalu kemudian meraih pohon itu dan membiarkan semut-semut itu menggigitnya. Dia menahan rasa sakitnya. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesadarannya. Ia berjalan dan melawan hayalannya itu yang terus mengganggu kesadarannya. Hingga akhirnya ia bisa keluar dari hutan dan sampai di tepian sungai. Malamnya, Yoshi membuat tanda dengan bambu, berharap ada pesawat yang melewatinya. Yoshi melihat langit yang penuh bintang-bintang, bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup. Pagi harinya, Kevin dan seorang pengemudi perahu masih mencari keberadaan Yoshi. Tapi pria itu menghentikan perahunya dan tidak mungkin berjalan lebih jauh lagi karena arus air yang semakin jeram. Kevin dengan menahan kesedihannya harus merelakan Yoshi. Saat hendak kembali, Kevin menendang bambu yang disusun oleh Yoshi. Yoshi terbangun melihat wanita yang pernah dijumpainya, tapi ia mengusir wanita itu. Kevin pun mulai perjalanan untuk kembali. Yoshi sadar dan mendengar ada suara seseorang. Ia pun bangun, merayap dengan sisa tenaga yang ada. Ia tak mampu untuk berteriak. Yoshi berdiri dan saat itu juga Kevin menoleh, melihat keberadaan Yoshi. Ia meminta pria itu berputar arah. Mereka berpelukan sangat bahagia karena bisa bertemu kembali. Kemudian mereka kembali ke pemukiman. Banyak warga yang menyambutnya dengan gembira atas selamatnya Yoshi dari hutan liar itu. Setelah itu, Yoshi dan Kevin kembali. Mereka menunggu dan mencari keberadaan Carl dan Marcus. Tapi mereka tak pernah terlihat. Kemudian, diketahui jika Carl dicari pihak berwenang dan telah membawa turis ke hutan sebelumnya. Dan tidak ada suku Indian yang diceritakan oleh Carl. Hingga hari ini, tidak ada yang mengetahui alasan Carl memilih Yoshi. Dan film pun selesai. Sekian dulu, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Tetap dukung Kasur Film untuk menemani kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya, Fendi Kuntoro, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.